Selamat hari Minggu kembali. Selamat hari Minggu, Inang. Ya. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Yes. Oke. Semuanya udah pada rapi ya. Ada yang belum mandi nggak? Kayaknya udah pada mandi ya. Sudah pada rapi, Inang. Udah sarapan juga kan? Oke. Sekarang boleh duduk ya, duduk yang rapi di depan laptopnya, di depan TV, depan HP-nya ya. Boleh juga sama papa mamanya, boleh didampingi anak-anaknya ya. Kita akan pemanasan dulu kali, Inang ya. Biar pemanasan seger. Kita belajar ngitung, Inang. Kita belajar ngitung. Iya, enggak ini. Disiapkan dulu Alkitabnya sama Kidung Jemaatnya ya. Boleh. Atau boleh dilihat nanti di laptopnya juga. Iya, iya. Pemanasan kita Bang. Iya. Ngitung 1 sampai 5 kali ya anak sekolah minggu gitu. Iya. Yang ngurut. Oke. Semuanya yuk bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Oke. Kita nyanyi. Ayo Bang, musik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Aduh, bisa menghafal itu ya? Ada yang ketinggalan nggak? Ketinggalan nggak ya? Apa kita ulangin lagi Bang? Kayaknya belum. Boleh. Ya kita ulangin lagi ya. Kita ulangin yuk. Kelibet-libet kali ya. Dihafal itu. Anak Tuhan bawa teman ya. 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Waduh. Udah siap pergi sekolah minggu yuk? Walaupun di rumah ya. Tetap siap-siap untuk sekolah minggunya. Iya. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati kita. Kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari di minggu ini. Engkau yang boleh berkati kami, Engkau yang memberikan kami kesehatan, Papa dan Mama juga, sehingga kami boleh beribadah pagi ini tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah, untuk boleh semakin memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ini doa kami, berikan kami kesehatan selalu ya Tuhan. Dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya Kak Yanti, tadi kita udah berhitung ya. Sudah. Nah, nyanyi kita kali ini tentang binatang ya Kak Yanti. Oh iya, binatang apa? Binatang ya. Ayo Bang, kita bernyanyi Anak Tuhan di dalam gereja. Oke.
monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Sekali lagi. Monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, tidak boleh. Panjang sabar itu anak Tuhan. Ya tentu anak sekolah minggu KKBP Rokote. Mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa, ikutin Inang. Tunjukkan cara yang benar, Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Minggu kita ini kita masuk ke titah yang ke-10. Titah ke berapa? 10 Inang. Titah ke-10. Ada yang bisa enggak mengucapkannya? Oke, pasti udah bisa ya. Mari kita sama-sama mengucapkannya ya. Titah ke-10. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya ternaknya atau segala milik mereka. atau segala milik mereka. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Sambil kita berdiri ya, kita mengaku dosa kita. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk. Dosamu dihapusnya. Kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita boleh duduk. Kita masuk ke epistel atau ayat bulanan kita bulan Oktober. November November ya. Oh iya ya, udah 2 minggu Inang. ya.
Berarti udah ada yang hafal dong kemarin. Udah kan? Udah pertama ya. Ini yang kedua. Tertulis di mana adik-adik? Ayo. Tertulis di mana? Amos, Perjanjian Lama, Inang, Perjanjian Lama. Amos 5 ayat 24. Oke, kita sama-sama mengucapkannya ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, coba dihafal ya. Berarti masih ada 2 minggu lagi ya, 2 kali lagi. 3. Nah, boleh juga 3 minggu. Pelajari dalam bahasa Batak ya, karena kita minggu keempat bahasa Batak. Oke, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bangkit berdiri kembali, kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Semuanya bangkit berdiri ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Satu kali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Marilah kita mengaku iman kita, bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke, boleh duduk kembali. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Iya, di grup sekolah Minggu masih baca kan pemberitahuannya, apa tugas-tugasnya dalam 1 minggu ini, apa yang harus dikerjakan, baik dari orang kecil, sedang, sampai pun orang besar. Jadi nanti tetap dikerjakan dan diposting di grup WhatsApp ya, biar nanti teman-teman yang lain juga boleh bersemangat untuk boleh mengerjakannya. Lalu nggak terasa sebentar lagi kita bakalan Natal ya Inang ya? Iya Kak. Iya, jadi nanti biasanya kan kita nih udah kumpul nih ke gereja, latihan, persiapan Natal. Nah, nanti beberapa adik-adik mungkin akan diumumin untuk latihan ataupun liturgi. Jadi tetap standby di baca grup WhatsApp-nya, nanti akan diberitahukan pengumuman sama kakak-kakak sekolah minggunya. Jangan lupa adik-adik untuk tetap jaga kesehatan,
pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak kalau misalnya keluar rumah. Oke, nanti sampai kita berjumpa ibadah di gereja kembali. Sekian warta dari sekolah minggu. Iya, jadi intinya Kak, walaupun kita masih ibadah di rumah, kalau Natal sekolah minggu tetap kita laksanakan loh. Siap Inang. Ya, jadi jangan sedih ya, kita tetap ada Natal kok nanti, walaupun kita di rumah masing-masing. Tetap ada bingkisannya, ada hadiahnya nanti ya. Ada Santa Claus-nya juga nggak Inang? Ada iya. Santa Claus juga iya, ya? ada Santa Claus. Nanti, jadi jangan sedih. Aduh gimana, tetap kita ada Natal sekolah minggu, oke? Jadi jangan bersedih, mari kita bersukacita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan, terlebihnya kita bernyanyi kembali. Ayo Bang. Ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di surga, kembali kami mengucapkan syukur pada hari ini anak-anak-Mu bisa beribadah ya Bapa secara virtual. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Amin. Salam anak-anak. Shalom Mamang, Tuhan memberkati. Firman Tuhan bagi kita pada pagi ini, pada kebaktian kita sekolah minggu, terambil dari Amsal bab 4 ayat 10 hingga ayat 20. Amsal itu ada di Perjanjian Lama, di Alkitab Amang di halaman 684. Amsal bab 4 ayat 10 hingga ayat 20. Karena ayatnya sampai 11, biar Amang aja yang baca ayatnya sampai 11, Amang aja yang baca semua ya. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Pelihara dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kepasikan dan minum anggur kelaliman, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang di tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat terakhir, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Amsal ini adalah karya dari Raja Salomo. Di Amsal kita bisa tahu tentang kumpulan ucapan-ucapan bijak dari Raja Salomo. Ya. Di sini temanya Amang buat jalan orang benar. Jalan orang benar itu di ayat 18 tadi, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yaitu intinya ya,
Jadi kalau jalan orang fasik, kalau di ayat 19 itu seperti kegelapan. Tapi jalan orang yang orang benar itu seperti cahaya fajar. Jadi jalan orang benar itu jalannya lurus. Ya, kalau di sini jalannya harus lurus. Maksudnya dia itu menjadi orang bijak dan taat kepada pengajaran Tuhan. Itu dia kalau orang yang jalannya di jalan lurus, bukan di jalan yang berkelok-kelok atau jalan orang fasik. Nah, di ayat 17 juga dikatakan di situ mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Nah, itu juga orang-orang yang jalannya jalan orang fasik, maka dia akan makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman, maksudnya dia akan dihadili. Dia akan dihadili karena dia tidak taat kepada hukum Allah. Itu maksudnya di ayat 17. Jadi kalau ayat 18-19 kamu bisa lihat siapa yang jalannya jalan orang benar, dan satu lagi ayat 19 itu jalan orang fasik. Nah, jalan orang benar itu dia dikatakan di situ seperti cahaya fajar. Sedikit Amang akan sampaikan jalan kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya derek. Ya, jadi itu merupakan lambang dari sikap hidup dan tingkah laku seseorang. Kalau derek itu dikatakan mereka itu lambang dari sikap hidup dan tingkah laku seorang. Jadi di firman kita pada hari ini, orang yang berhikmat itu disamakan dengan orang yang berjalan di jalan lurus atau jalan yang benar yang menghindarkan dia dari berbagai masalah. Jadi kalau kamu jalan berbelok-belok di sini jalan orang fasik, kamu akan timbul masalah. Nah, kan di sini tadi Amang bilang bahwa kita itu orang harus berjalan di jalan yang benar. Berarti taat kepada perintah Tuhan. Jadi kalau misalnya nih, contohnya nih, di sini itu kalau kamu nakal, ya tingkatnya udah kriminal, walaupun kamu anak-anak, kamu bisa masuk ke lembaga pemasyarakatan anak-anak. Contohnya di Tangerang ada. Kalau kamu pernah, misalnya kalau kamu ke sana nanti, kamu bisa tahu bahwa anak-anak umur 13 tahun masuk ke penjara. Kenapa? Karena dia sudah melakukan tindak kriminal seperti mencuri. Nah, itu kan contohnya di sini. Kalau kamu tidak jalan yang lurus, tidak taat sama perintah Tuhan, karena mencuri kan kamu tahu, melanggar perintah Tuhan, masuk ke penjara, walaupun itu dididik kamu untuk jadi tidak mencuri lagi, tapi kamu kan juga menimbulkan masalah. Kalau kamu mencuri, akhirnya kamu dihukum, walaupun masih 13 tahun, jangan pikir anak-anak nggak akan dimasukkan ke penjara, masuk ke penjara, dididik kamu harus jadi orang yang benar. Makanya jangan pernah mengikuti jalan yang berbelok-belok, jalan orang fasik, akibatnya ya begitu. Contohnya itu Ngamang bilang, ada lagi sekarang anak-anak itu mungkin apa pengaruh nonton film atau apa, suka, yaitu seperti contohnya pernah Ngamang bilang, ngomongnya semua kebun binatang keluar. Nah terus nanti kalau udah kebun binatang emosinya pun juga mau mukul temannya, ditonton film yang bahaya-bahaya itu dipikirnya, bisa kan anak-anak bisa tahu kejadian anak kelas 5 bisa membunuh temannya. Nah itu kan dia tuh udah harusnya kan kalau melakukan begitu masuk ke lembaga pemasyarakatan anak-anak. Coba bayangin kalau umur 11 tahun masuk lembaga pemasyarakatan. Jelek kan, walaupun katanya itu harus dididik jadi orang benar, tapi kalau namanya udah masuk LP, orang tua juga malu, apalagi kamu yang mengalami masuk ke lembaga pemasyarakatan itu, penjara, walaupun sekarang istilah bersihnya lembaga pemasyarakatan, dididik. Nah itu dia kalau melakukan tindak yang jalannya tidak jalan lurus. Nah ini kan dibilang kita itu mengikuti berjalan di jalan lurus. Nah ini kan dia dibilang orang yang berhikmat. Jadi jangan jadi orang fasik, harus berhikmat. Nah bagaimana kamu bisa berhikmat? Berarti kamu harus minta hikmat itu kepada Tuhan. Kamu harus setia baca firman Tuhan, setia berdoa, karena di mana aja pun banyak masalah. Itu kamu keluar dari rumah kamu,
orang tua kamu udah takut. Ya makanya jangan suka kalau tidak penting nggak perlu keluar. Ya kalau sekarang kan belajarnya secara virtual, online. Jadi kan nggak penting, kalau nggak penting nggak usah keluar. Nanti bisa masalah. Nih salah satunya kalau udah orang tua bilang jangan keluar-keluar, ya ikutin perintah ya. Jadi biar supaya kamu tidak ada menimbulkan masalah. Itu contohnya kan sekarang lihat anak-anak juga udah berani mencuri, membunuh temannya karena mukul, udah macam-macam kan. Jadi itulah tindak kriminal yang mengikuti jalan orang fasik, akibatnya dia menderita sendiri. Nah, di sini kalau kita jalan orang benar itu digambarkan seperti cahaya matahari di pagi hari, dia semakin lama semakin terang. Coba kalau kamu bangun pagi, ada cahaya matahari, lama-lama sampai siang kan makin tambah terang. Dia tidak akan gelap. Itu kalau jalan orang fasik itu gelap, tapi jalan orang benar digambarkan seperti cahaya mentari di pagi hari yang makin lama makin terang. Nah, kita diharapkan sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hikmat hidup orang benar seperti terang. Jadi kamu harus makin hari semakin bersinar, bukan semakin gelap. Ya, itu yang diharapkan. Anak-anak sekolah minggu semakin hari semakin bersinar, bukan semakin gelap. Nah, jadi kalau kamu makin gelap kan yang tadi Amang bilang, orang fasik jalannya masuk bisa menimbulkan akibat. Tadi kan ada ayatnya, ayat 17, makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Jadi dia akan dihukum, walaupun di dunia bisa masuk penjara, lembaga pemasyarakatan, itu dia contohnya kan. Jadi hidup orang benar itu, anak-anak sekolah minggu harus semakin terang. Makin terang, kalau kamu pagi kan udah ada cahaya matahari. Semakin siang semakin terang. Itu diharapkan anak-anak sekolah minggu semua makin terang semua. Ya, jadi hidup yang berhikmat kepada Tuhan, jadi ini tidak gampang. Jadi harus minta kekuatan kepada Tuhan. Harus setia membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Kamu juga harus belajar menjauhi orang-orang yang jalannya fasik. Itu Amang bilang, jauhi teman-teman kalau udah ngomongnya sudah kebun binatang keluar. Jangan akrab lagi dengan orang-orang yang begitu. Ya, nanti kamu bisa terpengaruh. Sedikit-sedikit nanti di rumah bisa ngomongannya dari maupun kamar mandi, maupun omongan dari kebun binatang. Jangan lagi. Anak AKBP, Rogate, sekolah minggu, semua berjalan dengan jalan yang lurus sehingga hidupnya semakin terang. Ya, semakin terang. Dan menjadi apa kalau semakin terang? Berarti kamu itu menjadi teladan sama teman-teman kamu. Teladan itu bukan karena murid teladan. Kalau zaman dulu Amang itu kan orang yang pintar, yang selalu ranking. Nah, teladan di sini bukan hanya karena kamu pintar saja, tapi kalau kamu tingkah lakumu baik, sopan, itu sudah menjadi teladan bagi orang lain. Nggak mau ngomong kebun binatang, nggak mau ngomong kamar mandi yang jelek-jelek itu, kamu udah jadi teladan sama orang lain. Nah, makin hari kan kamu nanti semakin bersinar. Nanti mungkin kamu kalau udah itu taat, terus semakin rajin, belajarnya semakin bersinar pasti. Karena kalau orang yang taat jalannya lurus, berkat pun akan berkelimpahan kepadanya. Tapi kalau kamu nakal, berkatnya pun semakin jauh. Ya, jadi kamu semua harus menjadi teladan bagi teman-temanmu. Teladannya dalam setiap perkataan dan perbuatan. Anak-anak sekolah minggu AKBP Rogate menjadi teladan, bukan menjadi cemoohan. Ya, anak-anak AKBP Rogate, baik dia masih kecil umur 2 tahun maupun yang sudah SMP, akan jadi teladan, bersinar makin hari. Seperti tadi Amang bilang, matahari bersinar pagi, makin hari makin bersinar. Nanti kamu semakin kamu naik usia, semakin tambah sinarnya menjadi berkat dan jadi teladan bagi teman-temanmu. Ya, kalau orang bilang orang murid teladan itu anak yang pintar, cerdas, tapi mungkin tidak semua orang mempunyai berkat pintar. Tapi kamu pasti bisa kalau jadi teladan dalam perkataan dan perbuatanmu. Amin. Kiranya semua anak-anak sekolah minggu KBP akan menjadi teladan
bagi orang sekitarnya, bagi teman-temannya dalam perkataan dan perbuatannya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa semua anak-anak sekolah minggunya akan mengikuti jalan-Mu, jalan lurus, tidak jalan fasik, dan bisa menjadi teladan bagi teman-teman, baik di lingkungan sekitar rumah, teladan di tengah-tengah keluarga, di sekolah, dimanapun, dan kelak menjadi berkat buat orang lain. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami ini, kiranya Bapa selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat kebijaksanaan untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Demikian juga menjadi takut akan Engkau ya Bapa dalam tindakan dan perbuatannya. Bapa juga memberkati orang tuanya dalam segala kegiatan pekerjaan dimanapun mereka berada, dan juga dalam mendidik anak-anak kami ini. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, biarlah Engkau memberkati dalam segala pekerjaan dan pelayanan mereka. Demikian juga kami berdoa buat gereja kami AKBP Rogate, kiranya Bapa memberkati setiap pelayanan, amang pendeta kami, Kau berikan semangat, kekuatan senantiasa, kesehatan, demikian juga para halado, Engkau berkati dalam segala pelayanan mereka, demikian juga semua jemaat AKBP Rogate dimanapun mereka berada, Engkau kiranya memberkati. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Bapa selalu memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami percaya Bapa selalu memberikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah COVID ini, dan Kau bukakan tingkap-tingkap berkat bagi setiap jemaat AKBP Rogate. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Amin. Kita akan mendengarkan pujian yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, kita akan menutup ibadah kita. Kita bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Ya, anak-anak yang baik, kita bilang apa sama Amang? Terima kasih Amang, Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati semuanya. Ya. Salam. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Fajar mau berdoa doa Bapa kami dalam bahasa Batak. Ale manamina di Banua Gijang, saya pinarwadia magoarmu, saya Roma rajaunmu,
Saya saut ngalomoni roham di banua tongaon songen di banua gijang. Leon mahami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Aihodo napuna harajaon, dohot hagogon, rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Amen. Mauliate. Selamat malam kakak amang gilang semua. Saya akan membacakan Hata Hapor Seaot. Au percaya di debata Jehovah, i doa mapargogon na suatu dosan na tumopalangit dohotana. Au percaya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai i manatinubuhon di si Maria na gabe-gabean siat tot di perbadia adorang sahabubuhan i do tuhatta na tumaon na bernit. Di panghuhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dum ditanam